Hadirin yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi, para rasul, mulai kakek kita Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama. Nah, untuk apa agama ini? Untuk menyelesaikan seluruh masalah manusia dunia akhirat. Jadi agama ini juga menyelesaikan masalah jin. Tidak hanya manusia, tapi jin. Tetapi syaitan ini datang kepada manusia, membisikkan dalam hati manusia bahwa dengan agama ini manusia justru akan bermasalah, malah menjadi susah. Padahal agama ini Allah berikan kepada manusia, kepada kita, untuk menyelesaikan seluruh masalah kita, masalah manusia di dunia akhirat. Agama ini kebutuhan yang paling penting bagi kita. Kebutuhan manusia ini, maka Allah ceritakan di dalam Al-Quran yang dimuliakan itu Fir'aun laknatul alaihi dia sedang mimpinya itu ada seorang anak kecil yang datang naik harimau bawa tongkat, kemudian memukul kepala si Fir'aun ini. Maka bangun tidur Fir'aun itu bingung, ini ada apa? Maka dukun-dukunnya dikumpulkan. Dia bertanya, saya kok mimpi begini? Apa ini? Untuk Tuhan kok tanya sama dukun? Aneh kan? Inilah Tuhan. Inilah namanya manusia. Inilah namanya manusia itu memang tidak cocok jadi Tuhan itu. Akhirnya aneh-aneh, ngaku Tuhan sekaligus takut sama mimpi. Tuhan kok takut sama mimpi? Tuhan apa itu cari dukun lagi? Saya itu mimpi begini. Maka dukunnya ini malah menakut-nakuti dia. Ini tandanya, kata si dukun, ini tandanya akan ada anak kecil dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan kamu. Maka si Firaun itu berpikir, bagaimana supaya saya selamat? Mestinya kalau dia itu berpikir, kenapa kerajaan saya dihancurkan? Saya berbuat kesalahan apa? Diperbaiki kesalahannya, mestinya begitu. Tapi Firaun malah berpikir sebaliknya. Oh, kalau begitu bye-bye Bani Israel, kita bunuh semua. Jadi dia menyelesaikan masalah, usaha menyelesaikan masalah itu malah dengan meninggalkan aturan agama semestinya. Dia itu menyelesaikan masalah itu dengan memperbaiki dirinya, memperbaiki pemerintahannya, memperbaiki sistem kehidupannya, sehingga akhirnya kerajaannya selamat. Tapi malah dia tidak. Anak-anak yang gak bersalah disembelih. Akhirnya bukan selesai masalah, malah akhirnya sebagaimana yang telah kita dengar, Fir'aun hancur dengan keseluruh kerajaannya, seluruh pasukannya. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pelajaran dari Allah buat kita. Kalau menghadapi masalah itu, jangan justru malah meninggalkan agama, tapi justru kita kembali kepada agama. Maka nanti masalah-masalah itu akan selesai.
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang hati kita ini sempit. Hati kita ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari Allah buat kita. Kalau menghadapi masalah itu jangan justru malah meninggalkan agama, tapi justru kembali kepada agama, maka nanti masalah-masalah itu akan selesai. Yang dimuliakan Allah Ta'ala, kadang-kadang hati kita ini capek. Hati saya kok capek, kenapa ya? Oh, ini mungkin itu jalan-jalan ke kota, cuci mata. Bukan cuci mata, malah mengotori mata. Bukan tambah selesai, tambah capek. Kalau capek itu banyak zikir, banyak la haula wala quwata illa billah, maka capeknya nanti akan hilang. Bukan dengan jalan-jalan ke kota, dengarkan musik, melihat maksiat. Tapi syaitan itu maunya begitu, tapi bukan malah selesai, tapi malah tambah masalah. Tambah ini kalau orang kampung ini merasa ekonominya kurang, bagaimana cara jalan keluar utang bank dengan cara riba? Perasaannya itu akan menyelesaikan masalah, ternyata tambah banyak masalah ekonominya, tambah banyak masalahnya, bukan selesai masalahnya. Pokoknya apa saja masalah kita yang kita hadapi dengan meninggalkan aturan agama itu, nanti melambat itu tambah parah masalahnya. Ibaratnya kita sakit bukan minum obat, tapi malah minum racun. Bagaimana jadi? Maka kita keluar di jalan Allah, kita hadapkan amalan, hidupkan amalan masjid, kita usaha. Agama ini untuk kita belajar menyelesaikan masalah dengan agama. Yang mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diteruskan oleh para sahabatnya sesudah memberikan contoh kepada kita menyelesaikan masalah dengan kembali pada agama. Nabi kita kalau menghadapi macam-macam masalah di Mekah, menghadapi banyak masalah di Madinah, menghadapi banyak masalah, maka beliau menghadapi masalah bagaimana caranya istiqomah dalam agama, istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlak, istiqomah dalam dakwah, terus dakwah, istiqomah dalam ibadah, terus doa, istiqomah dalam akhlak walaupun menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Dari arah kanan, kiri, depan, belakang, beliau tetap sayang saja kepada umat, tidak berubah akhlaknya. Akhirnya semua masalah selesai semua. Masalah berubah jadi rahmat. Jadi begitu juga telah ditirukan sikap Nabi ini oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau wafat, terjadi masalah-masalah besar di kalangan umat Islam. Banyak orang murtad, banyak nabi palsu, orang Romawi mau menyerbu Madinah. Ya, enggak karu-karuan. Sebagaimana orang sudah menghadapi masalah ini. Bagaimana ini? Tapi Sayyidina Abu Bakar, bagaimana yang difikirkan dulu Rasulullah SAW berpesan apa? Ketika Rasulullah mau wafat, itu pesan supaya kita mengeluarkan jamaahnya, usaha ke Romawi, tapi ketika Rasulullah wafat banyak masalah ini sehingga jamaah ini tertunda. Maka untuk menyelesaikan masalah ini berangkatlah jamaah. Sebagian orang mensulhai Abu Bakar,
jangan jamaah dikeluarkan, ini huru hara, kayak begini ini dikeluarkan nanti malah repot, bahaya ini. Maka Abu Bakar mengatakan, tidak, Rasulullah sudah pesan keluarkan. Ya, keluar. Akhirnya ada musuh lagi. Ya, kalau terpaksa dikeluarkan, pendapat kamu harus begitu, tapi yang mimpin jangan Utsman lah. Itu anak muda, belum pengalaman, coba dari orang tua. Tidak. Dulu oleh Rasulullah telah ditentukan amirnya Utsman. Ya Utsman, yang lain Rasulullah mengangkat, saya suruh ganti. Katanya Abu Bakar, tidak bisa jamaah, harus berangkat, amirnya harus Utsman berangkat. Akhirnya ada yang musuh lagi. Ya, kalau orang-orang tidak mau berangkat bagaimana? Susah kayaknya begini. Gak mau berangkat, saya berangkat sendiri. Ketika Abu Bakar mengatakan saya berangkat sendiri, akhirnya berangkat semua. Jadi cara berangkatnya berjamaah itu begitu. Kalau orang-orang alasan banyak, saya berangkat sendiri, akhirnya jamaah berangkat. Orang-orang pada nggak berangkat, saya juga nggak berangkat, atau nggak ada teman-temannya, dan akhirnya nggak berangkat semua. Akhirnya dalam beberapa saat seluruh masalah selesai, orang murtad bisa dihancurkan, nabi-nabi palsu sebagian tobat, sebagian bisa dihancurkan orang Romawi yang akan menyerbu Madinah. Gak jadi. Orang Romawi yang akan menyerbu Madinah itu tidak jadi, ketakutan sama. Ini Abu Bakar ini memberikan contoh kepada kita. Pokoknya jangan sampai coba-coba menyelesaikan masalah itu dengan cara meninggalkan tertib agama, dengan cara meninggalkan perintah Nabi. Inilah maksud kita belajar. Maka kita ini kalau baca Al-Quran itu ada ceritanya orang-orang dakwah, para nabi dan para rasul, dan cerita masalah-masalah mereka, terus mereka istiqomah, nanti datang pertolongan Allah. Jadi ceritanya Al-Quran itu semuanya begitu. Nabi Ayub sakit-sakitan terus istiqomah dalam agama, akhirnya datang pertolongan Allah. Nabi Yusuf ini Masya Allah banyak masalah ini, masalah kecil di rumah sudah ada masalah, saudara-saudaranya iri, saudaranya sama-sama seayah, sama-sama putra Nabi, sama-sama orang Islam, sama-sama dai juga. Ini putranya Nabi Yakub, ini saudaranya Nabi Yusuf, ini orang. Tapi itulah ujian Allah kepada Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya jadi iri sama beliau. Ingat-ingat ini sama beliau. Ingat ini dai. Ini kadang-kadang kena iri ini. Karena saudaranya Nabi Yusuf, putra-putranya Nabi Yakub itu diceritakan dalam Al-Quran di mana? Inni ra'atu ahada asyira kaukabat. Jadi saudaranya Nabi Yusuf itu digambarkan dalam Al-Quran sebagai bintang-bintang. Itu simbolnya dai itu. Jadi saudaranya itu dai-dai, semua memberikan cahaya sama orang lain. Wabin najmihum yadun. Tapi ini ya Allah menguji orang yang macam-macam saudaranya iri, maka kita ini jadi dai jangan iri. Kalau ada orang dapat kenikmatan, dapat kemuliaan, malah kita ikut senang, insya Allah. Akhirnya Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur, terus dijual ke Mesir sebagai budak. Nabi kok dijual gimana? Nabi kok dijual? Masya Allah, ini ujian kepada Nabi Yusuf sampai di Mesir.
dibeli oleh menteri di Mesir, di rumahnya menteri Mesir ada masalah lagi. Ini perkara yang mestinya jadi Nabi Yusuf itu orang ganteng jadi masalah. Nabi Yusuf pesek begini untuk Nabi Yusuf. Jadi ganteng. Orang yang lapar itu kalau ketemu Nabi Yusuf nggak jadi makan, lihat aja. Nggak jadi makan. Orang sakit kalau melihat Nabi Yusuf sudah nggak terasa sakit lagi. Akhirnya istrinya menteri Mesir itu gandrung sama Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tenang. Ma'azamullah, aku berlindung kepada Allah, kata Nabi Yusuf. Digoda semua istrimu sama istri menteri. Kalau kamu nggak mau sama saya masukkan kamu ke dalam penjara. Nggak apa-apa, kata Nabi Yusuf. Dia di penjara nggak maksiat, malah saya lebih senang. Akhirnya dimasukkan penjara. Masalah lagi masuk penjara dengan saudara. Masalah dengan tuan rumah masalah. Sekarang masuk penjara jadi masalah di kerajaan, jadi masalah terus. Tapi Nabi Yusuf istiqomah dalam dakwah. Di penjara pun tetap dakwah, istiqomah dalam agama. Digoda perempuan itu nggak mau. Mazallah, tidak. Ini apalagi yang muda-muda kayak kamu ini mungkin juga digoda. Perempuan kalau digoda sih masih lumayan, tapi kalau ngegoda ini tambah parah lagi. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran supaya kita ini hati-hati. Maka waktu keluar jangan sampai bawa HP, bisa digoda nanti, atau menggoda. Istiqomah dalam agama, istiqomah dalam dakwah. Akhirnya selesai masalah. Semua saudara yang tadinya iri berubah senang, semua jadi kerjaan. Yang tadinya menjarakan berubah. Nabi Yusuf diangkat menjadi perdana menteri di sana. Yang ini lebih aneh lagi, tapi tidak dalam Al-Quran. Ini diceritakan dalam cerita Israiliyat. Itu Zalako akhirnya dikawin sama Nabi Yusuf. Zalako ini sudah tua, datang pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah nggak kenal siapa kamu. Saya ini Zulaikha. Dulu itu istrinya menteri gitu. Oh, mau apa kamu? Saya itu masih tetap seperti dulu. Kamu sudah tua, kayak begitu. Itu. Suami kamu mana? Sudah mati. Lah, rumah kamu mana? Sudah habis. Kamu punya apa sekarang? Saya tidak punya apa-apa. Saya punya satu aja, cinta kepada kamu. Ini nekatnya perempuan. Kayak begitu itu. Ya sudah, kamu duduk di situ, saya akan doa kepada Allah. Nabi Yusuf sholat 2 rakaat. 2 rakaat doa kepada Allah dengan Ismul Azam. Doa kepada Allah. Tahu-tahu ini Zulaikha berubah jadi gadis lagi. Terus kemudian dikawin sama Nabi Yusuf. Pokoknya semua selesai dengan baik 100%. Ketika orang itu istiqomah, jadi kita ini keluar 4 bulan, keluar 40 hari, keluar setahun, itu supaya kita ini dapat istiqomah untuk menghadapi apa saja. Masalah tetap istiqomah. Kalau yang dakwah setelah ada masalah berhenti itu banyak, tapi ada masalah tetap istiqomah. Iya ini yang akan dapat. Maka dalam Al-Quran itu ceritakan banyak cerita masalah da'i. Insya Allah kita niat. Jadi supaya kita ini punya derajat agama itu istiqomah. Penyakit kita ini kumat, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Makanya dikeluarkan supaya enggak kumat lagi. Terus istiqomah. Jadi maksudnya kita keluar ini supaya kita ini aman untuk
itu bukan umatan. Terus istiqomah dalam keadaan apapun. Itu orang kalau keluar setahun itu biasanya mesti ada sakitnya, mesti ada setahun itu ada sakit.